Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video learning jurnal keempat ini saya mau sedikit menceritakan kegiatan pembelajaran di mata kuliah public speaking. Seperti minggu sebelumnya, sebelum masuk ke presentasi kelompok, ada beberapa teman yang maju ke depan kelas yang ditunjuk oleh dosen untuk membawakan topik yang mereka persiapkan sebelumnya. Yang pertama ada Zakiyatun Nufus yang membahas tentang banjir di daerah Bojonegara dan sekitar Cilegon, sekaligus juga menyinggung soal kemacetan yang sering terjadi di daerah Bojonegara. Menurut Zakia, salah satu penyebab banjir di sana itu karena lubang atau saluran air yang ukurannya masih kurang besar. Jadi, kalau misalnya hujan turun cukup deras, airnya itu nggak bisa ngalir dengan lancar. Selain itu, ada juga kebiasaan sebagian warga yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini juga jadi salah satu penyebab kenapa saluran air bisa tersumbat. Yang cukup menarik dari penjelasan Zakia itu soal tambang di daerah Bojonegara. Katanya di sana banyak gunung yang digali untuk aktivitas tambang, tapi tidak diimbangi dengan penghijauan kembali. Jadi kita bisa bayangin kalau misalnya gunungnya digali terus tapi tidak ada pohon lagi, gimana tanahnya mau menyerap air? Akhirnya ketika hujan turun, airnya langsung mengalir dan bisa menyebabkan banjir. Dari pembahasan ini saya jadi sadar juga kalau misalnya masalah lingkungan itu kadang bukan cuma karena faktor alam, tapi juga karena aktivitas manusia. Jadi sebenarnya kita juga punya tanggung jawab buat lebih menjaga lingkungan sekitar. Setelah itu yang kedua ada Siti Syafiko Diana yang menyampaikan ceramah dengan topik tentang jihad perempuan. Siti Syafiko menjelaskan bahwa jihad perempuan tidak selalu sesuatu yang besar atau berat. Justru jihad perempuan bisa dilakukan melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menuntut ilmu, memperbaiki diri, menjaga sikap, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi jihad di sini lebih dimaknai sebagai bentuk perjuangan untuk menjadi perempuan yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi orang lain. Menurut saya pembahasan ini cukup menarik karena kadang kita sering mendengar kata jihad tapi belum tentu semua orang benar-benar memahami maknanya. Kemudian yang ketiga ada Fatma Sari yang membawakan topik tentang overthinking pada Gen Z. Nah, kalau ini kayaknya cukup relate ya dengan kehidupan sekarang. Kadang kita bisa memikirkan banyak hal sekaligus, mulai dari tugas kuliah, masa depan, sampai hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Gak mau tidur malah kepikiran banyak hal, tiba-tiba yang ngetugas, yang ngechat yang belum dibales, atau bahkan mikirin hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kayaknya overthinking ini sudah jadi penyakit ringan bagi sebagian Gen Z. Fatma Sari menjelaskan bahwa overthinking biasanya muncul karena kita terlalu memikirkan masa depan, takut salah mengambil keputusan, atau terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, terutama lewat media sosial. Dari pembahasan ini saya jadi belajar juga bahwa penting untuk mengontrol pikiran kita supaya tidak terlalu tenggelam dalam overthinking. Nah, setelah 3 teman tadi menyampaikan topiknya masing-masing, kita masuk ke sesi terakhir yaitu presentasi dari kelompok 2 yang kebetulan itu kelompok saya sendiri. Kelompok kami membawakan materi tentang metode dan teknik dasar dalam public speaking. Public speaking sendiri itu kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan kepada audiens dengan jelas dan efektif. Dan jujur aja kemampuan ini tuh penting banget buat mahasiswa karena hampir setiap mata kuliah pasti ada presentasi. Jadi kalau udah dengar kata presentasi rasanya sudah jadi makanan sehari-hari.
Dalam materi yang kami sampaikan, ada beberapa metode dalam public speaking. Yang pertama ada metode impromptu, itu berbicara secara spontan tanpa persiapan yang panjang. Biasanya ini terjadi ketika kita tiba-tiba ditunjuk oleh dosen untuk menjelaskan sesuatu di depan kelas. Dan biasanya kalau udah tiba-tiba ditunjuk kayak gitu, rasanya otak itu loading dulu, kayak nge-freeze beberapa detik. Kemudian yang kedua ada metode manuskrip, yaitu ketika pembicara membaca naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode ini biasanya digunakan dalam acara yang lebih formal. Selanjutnya yang ketiga ada metode memorize, yaitu ketika pembicara menghafal materi yang akan disampaikan, seperti saat menyampaikan pidato. Terakhir ada metode extemporaneous, yaitu berbicara dengan menggunakan catatan kecil atau poin-poin penting sebagai panduan. Metode ini sering dianggap paling efektif karena pembicara tetap punya arah pembicaraan, tetapi tetap bisa berbicara dengan lebih santai dan natural. Selain metode, kami juga menyampaikan beberapa teknik dasar dalam public speaking, misalnya seperti mengatur suara supaya terdengar jelas, menggunakan bahasa tubuh, serta menjaga kontak mata dengan audiens. Karena kalau pembicara hanya membaca slide PPT terus-menerus, biasanya audiens juga jadi cepat bosan. Selain itu, penyusunan materi juga penting dalam public speaking. Biasanya dimulai dari pembukaan, kemudian masuk ke inti materi, dan diakhiri dengan penutup yang merangkum poin-poin penting. Dari kegiatan pembelajaran mata kuliah public speaking, menurut saya banyak hal menarik yang bisa dipelajari, mulai dari isu lingkungan seperti banjir di Bojonegara, pemahaman tentang jihad perempuan, fenomena overthinking pada Gen Z, sampai materi tentang metode dan teknik dalam public speaking. Semua topik tersebut terasa cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi membuat pembelajaran di kelas terasa lebih hidup dan tidak hanya sekedar teori saja. Sekian Learning Journal yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Learning Journal berikutnya.